Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi bersama kami, kakak-kakak layan Teruna dari Persekutuan Teruna GPIB Philadelphia Medan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah minggu, tetapi sebelum dalam ibadah minggu kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan menyanyi bersama-sama Mars Teruna. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita buka kitab Bakti nomor 6, bait pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat memuliakan namamu dengan setulus hati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati juga hambamu, Kak Loinar yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan berikan hikmat, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir seturut kehendak Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nanti Kak Ana akan membacakan tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik semua bersama Kak Gutom akan membacakan Mazmur yang tercetak ke dalam. Baik, kita akan memulai dari judulnya ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman,
begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Untuk nyanyian sambutan, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan ya adik-adik dari Kidung Jemaat nomor 73 ayat 1. Hai langit, pasanglah telingamu. Pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi, semoga firman-Mu di hatimu, laksana pohon akan bertubi. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawa oleh Kak Loinar, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Izzy. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Baiklah anak-anak teruna sekalian, kakak berharap kalian sudah memegang Alkitab kalian masing-masing. Kalau belum, silakan cepat-cepat diambil. Mari anak-anak sekalian, kita akan membuka pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah terbuka Alkitabnya, Nak? Biarkan Alkitab terbuka. Baiklah anak-anak teruna, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini, saat ini Tuhan, Tuhan mengizinkan kembali kami untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Tuhan Yesus, kami sadar akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan, agar melingkupi kami sehingga hikmat dan bijaksana kami boleh menyikapi ayat demi ayat dari setiap pembacaan Alkitab kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu Bapa yang di sorga. Amin. Anak-anak sekalian, silahkan buka Alkitab kalian tadi yang dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan bacanya bersama-sama ya Nak. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan memulainya dari judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita mulai. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan
mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini ya anak-anak, lumayan panjang. Baiklah adik-adik teruna sekalian, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kakak akan tanya dulu kepada kalian. Ada beberapa pertanyaan yang kalian boleh jawab, ikut serta menjawabnya. Tapi secara khusus kakak akan menanyanya kepada rekan-rekan teruna yang kebetulan ada bersama dengan kakak saat ini. Kakak akan bertanya satu pertanyaan. Di antara kalian bertiga, ada tidak yang mengenal siapa Samuel Morse? Saya Sis. Ya, Izzy? Bapak Samuel Morse adalah penemu Morse dan penemu telegraf. Ada lagi yang lain, Izzy? Udah itu aja Sis. Itu saja. Nah yang kedua, kita sering kan mungkin berkali-kali nonton film Titanic. Sekarang kakak mau tanya, apa yang kalian dapat dari menonton Titanic tersebut? Ini kayaknya Petrus sudah senyum-senyum ini. Ayo Petrus duluan. Coba Petrus, kira-kira apa yang kamu dapat dari kami menonton Titanic tersebut? Kisah percintaan Jack sama Rose. Jadi Kisah percintaan dengan Jack dan Rose. Jane dan Rose. Biasa anak muda ya selalu duluan ya percintaan. Oke, yang kedua Petrus. Mereka pasangan yang setia. Pasangan yang setia, sama aja. Gantian, Mike. Kira-kira dari film Titanic yang Mike tonton, apa yang bisa Mike dapat? Kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Izzy, ada yang mau ditambahkan? Sama sih Sis, kesombongan manusia, soalnya kan pembuatnya itu bilang kalau kapalnya itu nggak bakal karam karena itu dibuatnya oleh orang yang spesialisasinya tuh udah di kapal. Tapi kan apa yang Tuhan rencanakan tuh beda apa yang kita dengan apa yang kita mau. Jadi kapal itu tetap bisa karam. Iya, itu tadi jawaban dari teman-teman kalian yang ada di sini. Samuel Morse adalah seorang betul penemu telegraf. Dia seorang tokoh dunia, kalian bisa menontonnya dari YouTube ataupun fasilitas yang kalian miliki. Dia orang pintar dan Tuhan memberkatinya. Tapi yang saya suka dari Samuel Morse adalah ketika orang bertanya, Bapak punya cukup banyak kepintaran, luar biasa. Bapak punya begitu banyak penghargaan. Lalu dia berkata begini, saya memang punya begitu banyak kepintaran, saya memang punya banyak keahlian, tapi saya tidak akan punya banyak kelebihan kalau Tuhan tidak berkenan atas saya. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada manusia, dan untuk menyampaikan berkat-Nya dia memilih setiap orang. Dan saat ini Tuhan memilih saya untuk memajukan dunia telegraf. Sungguh ucapan yang cukup bijaksana dari seorang Samuel Morse. Dia pintar tapi tidak meninggikan hatinya.
Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia betul-betul menyadari bahwa Tuhan berkuasa penuh atas kehidupannya. Kita bandingkan dengan kisah Titanic. Kapal ini diciptakan oleh seorang pencipta yang pintar, teknologinya pun canggih, bahkan bahan-bahan material dari kapal ini yang digunakan pun juga sangat baik. Tapi sayangnya, ucapan dari si pencipta kapal tersebut yang pada akhirnya membuat kapal Titanic ini tenggelam dan tidak dapat dilihat lagi. Apa ucapannya anak-anak teruna? Dia katakan begini, kapal ini hebat, kapal ini saya buat dengan sebaik mungkin. Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan kapal ini. Dia katakan sebegitu nih nak. Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan kapal ini, apalagi dunia. Sungguh luar biasa, dia terlalu percaya diri sampai dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia boleh jadikan atas kapal Titanic tersebut adalah karena anugerah Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kalau dulu saya selalu mengingatkan kepada adik-adik, kenal dengan dirimu, pahami dengan kelebihan dan kekuranganmu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengetahui apa kelebihan kita, kita mengaminkan dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu hal baik yang sedang Tuhan titipkan kepada kita. Kita ditugaskan untuk menjadi berkat dari setiap kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada adik-adik teruna. Ada yang pendiam, tapi bukan berarti pendiam itu tidak pintar. Ada yang ribut, ada yang resek, tetapi bukan berarti dia itu tidak baik. Nah, adik-adik teruna boleh introspeksi diri, mengenal apa sih sebenarnya yang Tuhan titipkan kepada saya. Dalam masa corona ini, kita boleh mengisolasi diri kita di rumah. Mari adik-adik kita merenung, mari kita berintrospeksi diri, sebenarnya apa yang mau Tuhan inginkan dari kita untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Saat ini kebebasan dan kemerdekaan kita sedang dipertaruhkan. Kita sudah mulai merasa jenuh, bosan, karena kita tidak bebas lagi. Semua punya keterbatasan. Kemana-mana tidak boleh, kalau bertemu teman harus punya jarak, tidak boleh lagi saling rangkul, tidak boleh saling salaman, tidak boleh lagi ciuman pipi kiri, pipi kanan, dan sebagainya. Nah adik-adik teruna, firman Tuhan hari ini mengatakan, mari coba renungkan dalam hati kalian masing-masing, apa yang ingin Tuhan berlakukan dalam kehidupan kalian, melalui setiap talenta, karunia, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Kalau dalam jemaat di Korintus, Rasul Paulus selama 18 bulan dia membina jemaat ini menjadi jemaat yang boleh melayani Tuhan dalam kehidupan persekutuannya. Kita tahu Rasul Paulus itu bukan orang yang bisa bertatap muka. Dia adalah seorang pemalu, tapi Tuhan boleh memakai dia untuk menjadi alatnya. Setelah Rasul Paulus pergi dari jemaat Korintus, setelah jemaat ini terbentuk, lalu masuklah Rasul Apolos. Rasul Apolos sedikit tentang beliau. Rasul Apolos itu adalah seorang rasul yang pintar untuk berdebat. Dia bisa berdiplomasi dengan baik dan selalu menang. Berbeda dengan Rasul Paulus. Nah, lihat ya anak-anak, ada masing-masing talenta yang Tuhan berikan kepada para rasul ini. Paulus dengan talentanya masing-masing, Apolos dengan talentanya juga. Dia bisa berdiplomasi, dia bisa berdebat, dan dia bisa selalu memenangkan setiap perdebatan. Itu talenta dari masing-masing rasul yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, anak-anak teruna, masalahnya adalah bukan di rasulnya, tapi masalahnya adalah
di kita jemaatnya. Karena apa anak-anak teruna? Sama seperti kami para kakak layan. Ketika kakak layan berdiri menyampaikan firman, kalian sudah mempunyai penilaian dan catatan tersendiri untuk kakak layan itu. Kalian pasti akan mengatakan, waduh siapa yang berfirman hari ini? Sesloinar, wah enggak enak, dia orangnya cerewet, bawaannya marah aja terus. Ya, seperti itu. Pada akhirnya ketika kita berdoa sebelum pelayanan firman, kita minta Roh Kudus untuk menopang kita, pada akhirnya itu tidak akan terjadi anak-anak. Karena apa? Karena kita sudah membuat penilaian, batasan-batasan, supaya Roh Kudus itu bisa bekerja melalui firman Tuhan. Kita sudah membuat penilaian berdasarkan diri kita untuk seseorang. Sehingga setiap kebaikan, setiap rahmat yang Tuhan ingin berikan kepada kita tidak sampai. Karena apa? Karena kita sudah membuat jarak dengan berkat tersebut. Oleh itu karena dari adik teruna, mari kita buka Filipi 2 ayat 3. Silakan buka Alkitab kalian anak-anak. Filipi 2 ayat 3. Siapa yang Alkitabnya sudah terbuka, silakan baca, atau mungkin anak-anak teruna yang ada di bersama dengan saya di depan ini. Filipi 2 ayat 3. Mungkin Mike duluan bisa membacanya. Filipi 2 ayat 3. Baca yang kuat ya Mike. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kemudian Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Sudah terbuka Alkitabnya? Petrus mungkin? Ayo Petrus. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Iya, terima kasih nak. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Itu artinya apa anak-anak teruna? Kita menyadari betul bahwa segala talenta, segala berkat yang kita nikmati saat ini, bahkan nafas kehidupan yang boleh kita nikmati, itu semua sumbernya daripada Tuhan. Oleh karena itu kita tidak bisa menyombongkan diri atasnya. Kalau hari ini, saat ini kalian dilahirkan dalam kehidupan keluarga yang kaya, bersyukurlah. Jangan jadikan itu alat untuk kalian menyombongkan diri. Kalau kalian bisa main gitar, kalau kalian bisa main alat musik apapun, jangan katakan bahwa kalian lebih berarti daripada rekan-rekan teruna kalian yang lain. Kalian harus bersyukur dan rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemudian silakan buka anak-anak Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Kalau boleh isi yang baca Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Silakan isi. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Cek. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya. Kerendahan hati boleh terwujud ketika kita memperhatikan orang lain. Coba pikirkan anak-anak teruna, mari kita berefleksi. Ketika Tuhan mempercayakan kehidupan persekutuan teruna, kita boleh saling bertemu, kita saling boleh bertatap, kita boleh saling bersalaman, kita boleh saling berbicara dekat tanpa ada batasan. Apakah kita sudah memperhatikan teman-teman kita yang lain? Apakah kita sudah menyapa mereka? Atau kita hanya menyapa kelompok-kelompok kita, sahabat-sahabat yang menurut ukuran manusia. Apakah itu yang kita lakukan anak-anak teruna? Jika itu kita lakukan, maka hari ini firman Tuhan katakan, engkau sedang meninggikan dirimu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak teruna, mari kita perbaiki sikap kita. Mari kita saling memperhatikan yang lain. Misalnya, ketika ibadah selesai, kalian boleh bersalaman, bertemu dengan siapapun yang ada di gereja kita. Selamat pagi Oma, selamat hari Minggu Ompa. Itu lebih baik daripada kita lewat begitu saja
seperti kita tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Padahal kita adalah jemaat Philadelphia, hidup dalam jemaat persekutuan yang penuh kasih, seperti namanya. Kemudian buka lagi nak 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 9. Silakan baca isi. Satu Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya. Artinya anak-anak, kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan. Nah, hari ini kita akan bertanya pada diri kita, sudahkah kita rendah hati di hadapan Tuhan? Sudahkah kita memperhatikan orang lain? Sudahkah kita memberikan diri menjadi alat yang terbaik dalam kehidupan persekutuan kita di Teruna? Jadi adik-adik Teruna, ketika kita sudah diberikan kemerdekaan untuk berkumpul bersama dalam ibadah kita, maka saya berharap kalian tidak lagi untuk terpaksa memberikan talenta kalian. Ada yang bisa bermain gitar? Mari, berikan talenta kalian untuk Tuhan. Mari bermain gitar. Ada yang bisa bermain biola? Mari nak, berikan pujian kalian melalui biola yang kalian bisa mainkan. Atau apapun itu. Ada yang bisa bernyanyi? Mari bernyanyi dengan sukacita untuk Tuhan. Baiklah adik-adik Teruna, firman akan saya tutup. Kita akan membuat kesimpulan untuk firman kita hari ini. Silakan buka Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Hari ini firman Tuhan akan kita simpulkan dengan membaca kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Silakan kakak, sudah ada yang Kak isi lagi ayat. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, terima kasih nak. Hari ini Tuhan mengingatkan kita apa? Janganlah kita bermegah dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang kita miliki. Kehebatan apapun itu. Tapi berikanlah itu semua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dengan merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik anak-anak. Saya berharap ketika kita boleh bertemu kembali, ada lagu-lagu yang boleh kalian ciptakan. Yang bisa main gitar, bisa menciptakan lagu sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Saya berharap itu ada ya anak-anak Teruna. Terima kasih karena sudah hari ini mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kalian dan boleh menjadi pelita di dalam sepanjang kehidupan kalian ketika kalian menata merancang masa depan kalian dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 467 bait pertama. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendak-Mu jadi panduku, ampunilah. Baiklah adik-adik Teruna, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Berlakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kalian. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tundukkan kepala, rendahkan hati kalian di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan.
Engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang memberkati akan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Bahkan hari ini ya Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penopang bagi kehidupan kami ketika kami menata dan merancang masa depan kami. Hari ini Tuhan firman-Mu, Kau mengingatkan kami kembali bagaimana kami boleh bersikap rendah hati di sepanjang kehidupan yang boleh kami nikmati, yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Berkatilah anak-anak teruna bersama dengan keluarganya dimanapun mereka berada. Engkau tahu bagaimana pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau mau boleh merangkul mereka, melingkupi mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak teruna yang boleh memberikan pengabdian mereka melalui talenta mereka, pemain musik. Berkati Mike bersama dengan keluarganya dan juga masa depannya. Ada juga Petrus, berkati anak muda ini Tuhan, meskipun dia jauh dari keluarganya, tapi dia boleh memberikan pengabdiannya, boleh mengungkapkan ucapan syukurnya melalui talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati Petrus bersama dengan keluarganya dan juga masa depannya. Begitu juga dengan adik kami Izzy. Berkati Izzy dalam kehidupan keluarga dan masa depannya. Ia boleh berjuang untuk menggapai masa depannya yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga secara khusus berdoa untuk orang-orang yang boleh membantu kami ketika siaran ini, ibadah ini boleh kami nikmati bersama-sama melalui anak-anak teruna yang berada di rumah, begitu juga dengan kami yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati seluruh pergumulan dan perjuangan hidup mereka. Tuhan Yesus berkati juga keluarga dan siapapun orang-orang yang mereka kasihin yang ada di dekat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta kami bersama dengan keluarga terkasih. Berkati Bapak Pendeta sebagai gembala jemaat kami Tuhan, berikan beliau hikmat dan bijaksana bahkan kesabaran ketika menyikapi setiap peristiwa yang boleh ia jalani, ketika ia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya di Kemayu GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah, juga para tenaga medis yang sudah memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk melaksanakan tugas dan pengabdian mereka dalam memberantas penyakit corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat kami pribadi. Berikan kami hikmat Tuhan, agar apapun yang kami sedang alami sekarang ini, kami boleh berhikmat, kami boleh bijaksana menyikapinya. Sehingga Tuhan, ketika kebebasan dan kemerdekaan yang kami rindukan itu Tuhan, waktu-Mu sudah memberikannya kepada kami. Kami boleh menikmati, kami boleh menerima kebebasan dan kemerdekaan itu dengan penuh sukacita, dan kami boleh bijaksana mempergunakannya, baik dalam kehidupan kami, di persekutuan kami, baik dalam kehidupan kami di sekolah maupun dalam kehidupan kami dengan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami juga warga Jemaat Philadelphia yang baik, agar kami boleh memberikan sumbangsi kami, talenta kami, karunia kami, atau apapun itu Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami di Jemaat Philadelphia Medan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah akan salah dan dosa kami, agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sebelum kita kumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 81 ayat 1, Allah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai mengumpulkan persembahan, kiranya apa yang kami kumpulkan dapat membantu pembangunan gereja kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan, berikanlah berkat yang banyak bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Mari kita bernyanyi Gita Bakti 345 bait pertama. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tapi ingatlah apa yang Allah mau berlakukan dalam kehidupan sepanjang yang Tuhan percayakan, baik untuk adik-adik teruna maupun kami para pelayan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. Baik adik-adik, kita bersatu. Satu dua selesai. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye.